Rizky Ridho. Yes. Rizky Ridho tapi baru join ya Persija. Iya. Terus juga ada Witan, ada Rio Fahmi. Menurut lu pemain tadi tuh layak gak sih dipanggil timnas? Pemain siapa? Teman-teman lu tadi itu? Atau menurut lu yang lebih layak? Makanya gue kadang bingung sama yang milih ini gue bingung. Iya kan? Kok bisa milih mereka ini? Kita sambut. Mungkin saat episode ini tayang, timnas kita sedang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Gue pengen sosok bahasa Inggris jadi belibet. Di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia dan juga karir dari seseorang yang ya gue cukup lama mengenal dia dari sebelum seperti saat ini topnya sampai dengan saat ini. Kita sambut dulu tamu kita hari ini, ada Hanif Syabandi. Gue sengaja menyamakan frekuensi, gue gayanya sporty. Tamu gue malah menyamakan posisinya seperti gue biasanya, trendy. Tapi gak apa-apa ya, ini kelihatan bahwa sekarang pemain bola juga melek fashion. Dan ini membuktikan bahwa sepak bola atau pemain sepak bola itu gak melulu harus seperti tampil di lapangan selalu sporty. Sepertinya lu suka dengan gaya fashion yang terbaru ya. Ya ini kan sekarang udah yang generasi sekarang tuh celananya lebar. Kaos kakinya nggak yang bawah lagi gitu. Lu ngikutin fashion juga nih? Lebih tepatnya ngikutin Bung Valen. Nggak mungkin. Saya ini jangan diikuti. Saya udah naik 25 kilogram. Ya, saya lebih cocok mirip dengan teman kita Pak Uli. Ya itu dia. Jadi lihat aja. Dulu dia ringan kan. Sekarang dia juga agak sulit ya. Jadi lu jangan ikutin yang itu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini nomor 19 tuh emang pilihan lu, memang lu senang nomor 19 atau emang dikasihnya nomor 19? 19 unik sebenarnya. 19 sebenarnya bukan pengen gua. Oh gitu. Jadi awalnya sebenarnya gua nggak ada pengen nomor berapa spesifik, pengen nomor berapa enggak bebas ya. Cuma gue lebih suka nomor-nomor yang satu kayak misalnya satu angka gitu yang nggak ada pasangannya. Kayak 8, 6, 5, 4 dan lain sebagainya. Jadi kayak pas awal karir gua, pas masuk Arema deh contohnya. Arema aja awal gua liga aja gua main pakai nomor 6. Cuma nomor 19 ini agak unik karena pada saat itu di Arema itu kulturnya tuh lu harus ada nomor 9. Kan angka kelahiran mereka tuh tahunnya 1987. Jadi lu harus pakai nomor 9. Harus ada nomor 19 dan ada 87. 87 pada saat itu ada John Alvarizi. Back kiri ya? Back kiri. Terus ikonik banget kan, lahir di Malang, emang asli Malang, lama di Malang dan lain sebagainya. Terus nomor 19 pas gue masuk Arema itu Bustomi. Oh Cimot. Iya Mas Bus itu kan emang 19 banget lah dia. Ya. Tahun kedua dia keluar, gak ada dong yang make. Ya. Arema nelpon, lu mau gak make? Terus dikasih tahu alasannya bla bla bla. Gue bilang, boleh juga gue bilang kan, gantiin Bustomi idola gue kan, siapa tahu bisa jadi kayak dia kan. Kayaknya lu lebih bersinar daripada dia. Bersinar mukanya. Yaudah pada saat itu ya udah akhirnya gue ambil lah kepercayaan itu buat apa nomor 19 sampai sekarang. Dan lucunya abis di telepon manajer gue langsung telepon Bustomi, Mas Bus, Mas maaf nih izin ya kan cuma pakai gini-gini alasan. Oh iya monggo, yaudah gue pakai lah ya. Dia tahu nomor 19 juga karena sejarah itu atau emang dia suka 19? Kayaknya dia emang suka 19. Suka 19 kan? 19 gitu. Dan ikonik aja di Arema harus ada nomor 19. Pas dia juga emang orang Malang jadi ya cocok gitu. Pas di telepon bilang apa dia? Oh iya monggo Nip, gitu aja. Oh iya? Monggo Nip, silakan Nip. Dalam hati ya mungkin ya. Di mana dia sekarang? Udah gak main ya? Wah kurang tahu, kayaknya udah enggak deh. Terakhir sempat ke Medan juga Sempat kan? ke Medan, cuma kan pada saat itu kalau nggak salah Liga 2 berhenti. Abis itu saya kurang tahu lagi gimana. Jadi Ahmad Bustomi dimanapun Anda berada, dengar cerita ini. Anda hilang ya. Banyak yang mengagumi lu Cimot. Tuh Hanif aja mengagumi lu walaupun akhirnya kayaknya karirnya bagusan Hanif daripada lu Mot. Cuma yang deket yang berani begitu ngomong ya kan. Berapa tahun lu akhirnya di Arema? 5 tahun. 5 ya? 5 tahun. Bareng sempet sama Hamka lu ya? Sempet. Kalau Hamka mau jadi striker lu suruh ke belakang kan? Iya yes, betul. Itu gimana sih ngobrolnya?
Nip. Iya. Persis banget itu Gitu? banget. Betul banget. Jadi udah otomatis gue udah hafal otomatis ketika Kan lu main di nomor 8 kan? Ya nomor 8 betul. Kan dia di belakang. Yes, Tapi kan kalau menit terakhir lo lagi ketinggalan dia suka tiba-tiba ke depan. Iya itu persis banget. Nip. Ya udah gue udah Emang itu siap bener? udah bener kayak gitu. Jadi udah siap udah masuk belakang udah otomatis dah. Tapi lucunya setiap kali kayak gitu kan Gol. dia bikin gol iya. Iya. Jadi gue seneng-seneng aja lah kayak gitu. Kayaknya dia gitu juga ke back lawan. Cok. Gol. Iya. Cap. Ampun. Enggak, tapi lu itu pelatih lu kan bukan dari pelatih. Pelatih gak apa-apa lu tiba-tiba lu ke belakang dia ke depan. Ya Udah ya, dimaklumi. kalau selama masih menang mah nggak apa-apa dong. Terus ya bisa kan? golin ya. Iya bisa golin bisa menang ya kenapa enggak gitu kan. Abis lu pergi tuh kayaknya jadinya si itu tuh. Rapli tuh. Wah gua nggak tahu tuh. Kalau gak salah. Tapi emang jarang sih gelandang yang di Arema yang akhirnya jadi stopper ya karena Iya, makanya. iya jarang gitu loh. Tapi memang lu merasa maksimal di nomor 8. Ya karena emang pure-nya emang alamnya 8 ya. Dari awal tuh lu junior juga emang di situ. Enggak kalau Enggak aduh kan? gue mana aja sebenarnya emang. Gue pernah striker juga SSB berapa kali striker, stopper, bek kanan, gelandang. Cuma kok gue lebih ngerasa nikmat nomor 8 karena lo bisa nyerang, bisa ikut bertahan juga. Tapi emang capek ya. Nomor 8. Capek. Iya. Nah itu yang makanya gue mau tanya sama lu. Gue melihat ada perubahan sempet di hari lu seperti Xabi Alonso. Dari yang breaker dan tukang umpan jadi tukang jagal. Gue inget banget dan gue waktu itu jadi komentator sempet gue mengatakan, Nif kenapa lu jadi kayak gitu sih? Gue bilang, nah tapi kan itu peran ya. Yep. Xabi Alonso pun itu zamannya Mourinho. Yeah. Sebelum zaman Mourinho tuh dia tetap bermain dengan gayanya dia gitu. Dan sekarang akhirnya jadi pelatih dia bisa menggunakan segala pengalamannya itu. Kalau lu sendiri memang transformasi itu sesuai kebutuhan atau memang pelatih juga meminta lu seperti itu atau apa yang membuat lu bisa kadang-kadang memang tetap elegan, kadang-kadang lu bisa keras gitu. Kalau gue lebih mendalami bahwasanya sepak bola itu kan kita harus kuat karakter, kita harus punya karakter. Dan gue bukan karakter yang keras. Setahu gue gitu. Yes, tapi dan juga bukan karakter yang tiki taka apa segala macam. Oke. Gue lebih menyesuaikan kebutuhan tim seperti apa. Jadi pada saat gue ke Arema, sebenarnya gue gak ada basic keras. Lu mau hantem apa segala macam gak ada sama sekali. Gue lebih ke flamboyan gitu apa segala macam. Cuma pada saat di Arema memang tuntutannya berbeda ya. Pada saat itu gue lihat tuntutannya berbeda dan kebutuhan tim pun juga berbeda. Pada saat itu dibutuhkan pemain yang breaker, yang bener-bener pengangkut air lah. Lu hantam sini apa segala macam. Akhirnya gue berusaha semaksimal mungkin untuk belajar gimana caranya seperti itu. Sama seperti kayak sekarang kalau lu ngikutin Persija, ngikutin sepak bola sekarang. Iya. Sekarang musim lalu aja gue cuma 4 kartu. Di Arema gue bisa 10 kartu, 11 kartu kuning. Musim lalu cuma 4 kartu dan itu cara permainannya pun juga berbeda gitu loh. Gue lebih menyesuaikan kebutuhan tim yang mana butuh tiki taka apa segala macam. Jadi gue lebih menyesuaikan kebutuhan tim seperti itu. Jadi bukan tipe pemain yang akan seperti ini terus. Gue enggak seperti itu. Berarti gitu. sama kayak komentator juga ya. Walaupun kita punya kepribadian yang berbeda antara satu dan lain, tapi kadang kan produser mintanya lo gayanya yang lebih rame dong, lo gayanya yang lebih elegan dong. Berarti kurang lebih seperti itu juga. Iya seperti itu. Akhirnya kan kita harus juga menyesuaikan juga kebutuhan permintaan dari. Lo lebih nyaman yang mana? Peran lo yang memang lebih breaker atau yang lebih lebih sedikit kartunya? Sebenarnya lebih sedikit kartu. Gue capek berantem terus bu. Gue dari di Arema musim pertama di Persija rata-rata pasti berantem aja isinya. Kalau nggak berantem sama asing, emang keren ya, kelihatan keren. Tapi apa nih keren? apa kalau gue lihat komen kan isinya, premannya Persija. Oh maksudnya ribut sama lawannya pemain asing. Ya gitulah ya kan. Cuma ya capeknya itu. Lu sepak bola itu kan ya ada hubungan, maksudnya kita temenan, kita kan temenan kan. Gua nggak enak aja kalau misalnya suatu saat nanti ketika kita kayak gitu malah jadi mereka jadi hard feeling apa segala macam. Padahal kan memang sepak bola itu kan ya no hard feeling ya, profesional kan. Cuman kayak gituan jadi nggak enak. Entah nextnya kita jadi satu tim kan jadi canggung kan jadinya kan. Ya kayak Ramos sama Messi. Ya. Tapi lu pernah dicederain nggak sama rekan seprofesi? Alhamdulillah. Pernah nyederain nggak? Nggak tahu. Insya Allah enggak lah ya. Insya Allah enggak ya. Okay. Tapi ada yang sampai sekarang jadi kayak nggak tegur-teguran karena lo keras di lapangan dia juga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Dan sebenarnya ini harus dipoinin juga. Karena gue tuh biasanya keras itu enggak sama sesama lokal. Oh gitu. Asing kenapa? Karena biasanya asing lebih jago daripada lokal.
Jadi lo Gue harus matiin dulu nih kuncinya nih. Kalau misalnya kuncinya nggak mati ya nggak bisa berkembang kan. Tapi kalau misalnya mereka masih hidup, itulah obrak-abrik lah kita. Itulah makanya. berarti emang pada prinsipnya memang benernya pemain asing yang dipanggil ke sini tuh harusnya lebih lebih punya skill kemampuan yang lebih dari Di pemain atas Indonesia ya. jelas lah harus seperti itu. Sehingga itu ada manfaat untuk timnya. Iya. Kalau memang pada akhirnya sama aja ya nggak ada alasan kita untuk ngambil asing kan. Tapi kan alasannya karena memang kualitasnya di atas rata-rata lokal kan. Tapi kenyataannya Ya ada bagus. Gaya ada plus minus lah ya. dari 100 pemain asing itu emang menurut lo 100-100-nya semua di atas pemain lokal. Enggak lah, kalau gue sih yakin sama pemain lokal. Lokal kita tuh bagus. Iya bagus, bisa menyamakan asing. Oh, hati-hati komennya. Nanti banyak yang bilang lokal pride-nya nanti. Enggak lah, tapi enggak mungkin deh bahwa saya memang gue sendiri pun juga banyak banget belajar dari pemain asing yang datang gitu loh. Sebenarnya ada lucu juga pemain asing pemain asing yang sering gua hajar, maksudnya yang sering gua hantam satu tim. Maksudnya? Akhirnya satu tim gue sama dia. Oh jadinya. Jadi satu tim. Terus kalau udah satu tim ngomong apa? Awalnya ya canggung lah, coba pada akhirnya ya berusaha untuk mendekatkan diri, malah jadi deket kita. Oh gitu. Contohnya siapa? Satu orang aja? Marco Simic. Oh. Marco Simic. Jadi kalau di Arema pas itu pelatih, pokoknya nyuruh gue tuh harus matiin dia. Segala macam cara gue matiin dia. Dari akhirnya gue pernah sekali dapet kartu merah sama dia. Cuma akhirnya pas ketemu agak gak enak juga yang sering gue ajar-ajar sama segala macam. Cuma akhirnya temenan deket. Padahal di latihan pun juga sesekali sih sering gue hantem juga kan, karena udah bekas dulu sering gue hantem. Cuma karena dia udah tahu kan gue seperti apa, dan gue di luar lapangan gak seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya udah. Tapi gue tahu sih Marco Simic sering pergi kemana. Kemana tuh? Kemana tuh? Mungkin lo akrab juga karena ikut juga. Enggak dong. Bareng Greg gak? Enggak, kita mau bareng aja. Nah berarti lu kan udah dilatih pelatih yang berbeda-beda ya. Nah, khususnya juga yang kemarin kan berarti sama Thomas Doll juga kan ya? Iya, iya. Dan itu kan namanya besar juga gitu ya. Tadi lu udah bilang pemain juga ada kualitas yang berbeda gitu. Lo melihat Thomas Doll berbeda gak? Memang dia nama besar doang atau memang dari cara melatihnya, dari cara leadershipnya memang seseorang yang berbeda gak menurut lu kualitasnya? Berbeda, jelas berbeda. Dari pada saat dia sebagai pemain pun juga kualitasnya kita udah tahu ya. Terus sebagai sebentar, itu bukan generasi Anda. Yes. Jangan seperti Endrick bilang dia suka sama Bobby Charlton. Enggak dong, kita kan mereka pas dia datang kita pasti ya ada sedikit riset lah ya. Okay. Mantan pemain ini dan segala macam, Lazio, terus juga pernah melatih Dortmund walaupun cuma sebentar. Artinya dia punya kualitas lah. Dan jelas di Indonesia pas musim pertama dia datang ke Indonesia, kita peringkat 2. Ya. Kita peringkat kedua. Dan banyak menghasilkan, mendorong pemain muda ya. Yes, betul. Kan, karena kondisi. Ya, pada sampai akhirnya kita kekurangan pemain. Akhirnya kita kekurangan pemain. Cuma pada akhirnya ya kembali lagi kualitas dia memang ada gitu loh. Dia merubah sepak bola di Persija terutama. Yang awalnya kita monoton selalu pakai formasi mungkin 4-3-3, dia rubah dia kayak pakai 3 back. Awalnya susah, cuma pada saat sekarang ya walaupun ganti pelatih balik lagi ke formasi yang sebelumnya karena kita sudah nyaman ya. Jadi yang paling lo rasakan improvement yang lo dapat dari Thomas Doll lebih ke strategi. Kalau gua pribadi kan kalau STY awalnya terkenal fisik, ya betul. Kan pelatih lain apa gitu. Kalau Thomas Doll ini menurut lo? Karena mungkin dia banyak dibantu sama beberapa timnya dia kan bawa ada asisten pelatih Pascal juga apa segala macam. Jadi mereka merubah game taktikal kita, strategi kita juga mereka rubah. Kalau buat gue pribadi, gue banyak belajar sepak bola dari dia juga. Gitu loh. Yang awalnya gue hantam lari ya kan, hantam kabur. Terus akhirnya di sini gue banyak belajar gimana cara bermain bola yang baik dan benar gitu loh, yang efektif, terus menyesuaikan dengan posisi yang gue harus lebih menyerang seperti apa dan lain sebagainya pada saat era Thomas Doll ini gitu. Berarti bola memang bukan cuma sekedar otodidak ya, ternyata banyak pemahaman lain yang memang bisa didapat ketika lu juga punya banyak referensi, lu punya pelatih yang berbeda. Jelas. Jadi nggak simpel lagi sepak bola itu ya? Enggak sih, sangat. Ya kalau simpel mah ya kita udah kemana-mana pemain kita. Cuma pada faktanya ya nggak sesimpel itu, nggak semudah itu gitu loh.
untuk tim nasional. Yes. Lo kan dulu juga langganan kan gitu. Lo masih ini nggak? Terakhir gue baca Mark Klok juga masih memendam untuk bisa dipanggil dengan capaian dia sebagai pemain Persib yang membawa timnya juara kan gitu kan. Tapi kan kemarin dia tetap belum dipanggil gitu. Kok jadi Mark Klok ini? Ini kan gue ambil contohnya karena gue baca. Karena itu berdasarkan fakta. Oke. Karena fakta. Nah kalau seorang Hanif masih punya, artinya kan dia masih punya keinginan, dia bilang bahwa gue akan bekerja lebih keras lagi supaya gue bisa dapat kesempatan itu lagi. Yes. Buat lo sendiri juga masih ada nggak keinginan itu? Atau lo udah berbeda dengan lo juga udah punya anak, punya istri, udah lebih bagus lah kok main di klub aja. Nah, of course masih akan tetap selalu sama. Bahwasanya tujuan akhir dari atlet sepak bola itu adalah untuk membela tim nasional. Gitu loh. Jadi sampai kapanpun gue pasti akan bermimpi dan memiliki tujuan untuk kembali lagi ke tim nasional. Walaupun memang persaingan tim nasional sekarang udah mungkin bisa dibilang lebih berat dari yang dulu ya. Kenapa? Ya karena kita berhadapan dengan pemain-pemain yang bermain di bukan di Liga Indonesia. Kalau dulu mungkin kita sama-sama senior kita ya sama di Liga Indonesia, tapi sekarang kan dari jenis liganya udah berbeda, sepak bola sudah berbeda, kulturnya berbeda, otomatis kualitasnya pun juga berbeda gitu loh. Tapi lo melihat khususnya lah pemain-pemain yang bermain di liga luar itu yang di lini tengah menurut lo memang punya kemampuan untuk bisa mengangkat timnas kita? Gue nggak perlu bilang karena memang faktanya mereka sudah memberikan beberapa prestasi ya ke Indonesia. Lolos round 3 aja itu udah sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai kan. Sebelum itu lolos Piala Asia dan lain sebagainya, dan memang faktanya memang mereka sudah memberikan itu gitu. Lu di posisinya, lu bukan Tom Haye ya, dia kan lebih 10 kan. Ya dia lah. Lu kan kalau mereka lu bukan biasa pakai 3 back. Bukan di Ivar lu. Posisi lu. Sama aja lah, gelandang lah ya. Gelandang ya kan. Cuman mereka pakai 3 kan, kalau nggak salah 3. Jadi kalau nggak gelandangnya 2 atau gelandangnya 3 ya sekitar situ aja, sama-sama gelandang. Masih ada Ricky Kambuaya ya. Kambuaya, terus juga ada kadang siapa? Nathan ya. Kan di gelandang juga tuh dia. Taruh di situ ya. Di situ. Jadi memang itu persaingan yang selalu seru di situ ya. Seru banget. Tapi lu pernah main di GBK kan? Pernah lah. Lu pernah gak ngerayain gol terus lu nyerosot gitu? Enggak, sebenarnya itu yang selalu gue pengen banget kayak gitu, tapi kayaknya pengecualian kalau di Indonesia. Kenapa? Ya tahu sendiri kejadian yang selebrasi gitu langsung lecet semua kan. Kalau selebrasi gak pernah nyerosot? Enggak. Karena lu tahu. Karena gue tahu kayak gitu. Maksudnya udahlah lapangan Indonesia enggak banget lah buat kayak gitu, bisa hilang lutut lo kalau misalnya kayak gitu. Soalnya kan habis itu Tomae juga merah dia di situ. Pantesan BP juga ngerayain gue loncat ya. Berarti itu masalah udah lama ya? Udah lama. Oh masalahnya udah lama ternyata ya, kan gue baru tahu. Lo Luis Mia sempet ya? Sempat. Coach IS? Sempat. Kalau McTominay? McTominay. Oh, itu pindah ke Napoli ya? McManamy? Sempat. STY? ST sempat juga. Lo lihat 4 itu apa yang berbeda satu dengan yang lain? Beda semua, hampir beda semua. Karena kalau misalnya dari awal dari Luis Milla jelas basicnya Spanyol, membawa sepak bola Spanyol ke Indonesia, tiki taka, taktikal apa segala macam terus kulturnya tuh berbeda ya, karena jarang latihan fisik dan lain sebagainya, cuma lebih ke taktikal, teknik apa segala macam. Terus Coach Indra Safri yang memiliki penerapan yang dia lebih mengetahui kultur sepak bola Indonesia dibanding pelatih-pelatih yang tadi. Yes, betul. Jadi lebih mempermudah kedekatan antara pemain dan pelatih. Terus kalau Coach IS? Kalau Coach Simon itu kan memang kalau pada saat Luis Milla itu mereka. Tapi Coach IS katanya juga selain psychological, kemudian juga sport science, lalu juga memang kondisi pemain terkini. Katanya dia juga metafisika juga ya? Gak sih, ya tahu pada saat gue di sana. Lo tahu nggak? Nggak, karena dulu coach itu kita udah rahasia umum. Tapi kemudian Coach Indra ngomong di acara waktu itu di tempat gue juga bahwa itu sudah divalidasi oleh akademisi, bahwa itu juga ternyata bisa terukur juga gitu, hal-hal yang berhubungan dengan tadi gue bilang yang namanya metafisika itu. Lo nggak pernah dengar? Pada saat gue di sana dengar, tapi pada saat gue bersama Indra Safri
udah enggak mungkin ya, mungkin udah enggak. Jadi Sekarang gue pikir kita bicara apapun tentang Coach Indra Safri kita nggak bisa bilang apa-apa, dia 4 kali juara bos. yes, prestasi Itu betul. proven gitu Iya, loh. Jadi betul. kayak itu metode dia, lu mau sekarang bilang apaan tuh? Ya tapi dia juara. Iya, udah Dan juara membuktikan mah dia. bebas. Betul. Ibaratnya kata sekarang lu kentut apa juga dia wangi. I love you Coach Indra. Kalau Coach Simon? Coach Simon, sebenarnya sebentar aja gue sama dia. Ya karena emang dia kan sebentar juga. Yes, kualifikasi. Iya bener kan? Gue gak ada maksud apa-apa loh. Kualifikasi Piala Dunia kan. Kualifikasi Piala Dunia pada saat itu sebenarnya agak unik karena dia ini pelatih yang waktu Luis Milla itu kebanyakan kita tuh anak-anak U23. Masih di bawah 23 tahun. Waktu itu gua masih 20, 21 dan juga cuma beberapa yang pemain senior. Simon kebalikannya. Banyak pemain senior. Bahkan pada saat itu gue umur 22 kalau gak salah. 22 atau 23. Itu gue yang paling muda. Lu bayangin. Oke. Gue yang paling muda. Setelahnya pas Sintayong sekarang udah banyak banget pemain muda yang dibawa Iya, kan. betul. Jadi kalau Simon itu pada saat itu memang senior yang dibawa, lebih banyak senior dan mungkin dia lebih percaya kepada senior karena mungkin pengalaman dan jam terbangnya ya. Seperti Yang itu kalau masih paling berkesan di antara mereka berempat menurut lo siapa? Simon. Yang jelas Luis Milla karena gue lebih lama dari banding 4 itu, 3 itu ya sama Luis Milla. 2 tahun gue sama Berapa dia. tahun lo? 2 tahun, 2 tahun 2 ya. tahun lebih. Jadi lo dulu menyayangkan juga dong dia nggak lanjut ya? Iya. Apa pasti. sih dulu masalahnya sebenarnya? Waduh, kurang tahu ya. Yang lo denger-denger kenapa? Ya yang jelas umumnya karena tidak memberikan prestasi ya kan. Nggak juara ya kan, itu jadi alasan yang kuat Tapi juga. kan dia sempat ke Persib tuh akhirnya. Yes, betul. Lo nggak di kontak sama Luis Milla? Iya kontak, cuma pada saat itu Nggak kan di kontak untuk gabung ke Persib? dia tahu kalau gua udah sign sama Persija. Markolok aja bisa pindah ke Persib. Kan lo akademi Persib dulu. Gak ada hubungannya dong. Andri Tani Akademi tapi juga. ini. Iya. Lo Tapi nggak kan ada dia- keinginan mau main di Persib lagi? Ya kan gak ada hubungan, maksudnya kan kita akademi Persib. Tapi kan sekarang ya kontrak kerja sama Persija ya kita hormatin sama Persija kan. Tapi kan kita nggak boleh bilang kita nggak pernah tahu nantinya bagaimana kan. Yes betul. Bule Kejadian juara lagi dia. Bos. juara lagi. Iya, siapa tahu ntar balik lagi kan. Kemana? Ke mana? Persija. Ke Persija siapa tahu kan. Nggak usah udah tua ntar dia ngapain. Ngapain. Siapa lagi ya? Ya banyak lah ya, namanya juga profesional ya. Yes. Tapi lu milih-milih berarti kayaknya ya Nif ya. Apa tuh milih-milih apa Arema, tuh? Persija. Baru 2. Penontonnya kayaknya emang lu nggak mau kali yang penontonnya dikit-dikit ya. Kayak apa tuh? Rans. Langsung to the Kan point. sempet Liga 1. Ya kan? Terus siapa yang penonton dikit lagi? Mau gue sebut satu lagi gue nggak berani. Taruh. Oh, itu satu, penontonnya banyak. Kedua, lu kayaknya udah memilih ya. Arema sama Persija kan temenan nih. Jadi lu nggak ke Persebaya sama Persib. Ya kan itu temen-temenannya. Iya. Korlap nih. Ketahuan. Iya. Cuman dia bilang tadi nggak terlalu ngefans sama lu. Dia biasa lempar gue di belakang itu. Dia sukanya yang ini Leo Saputra. Iya yang memang bocah Ciledug gitu. BP kan salah 3. Jauh. Iya dia bilang gue sukanya yang orang asli Jakarta. BP. Riset lu yuk. BP orang asli Jakarta. Mau masuk lu. Ya gitu, proses memilih tim tuh lu kayak gimana sih, Nif? Proses memilih tim. Ya maksudnya kayak lu kalau mempertimbangkan. Iya. Ini di luar dari lu kan udah perpanjang kontrak lagi kan. Yes, Artinya yes, kan lu yes, akan yes. profesional Yes. berapa tahun ke depan ini tentu bersama Persija gitu Yes. kan. Tapi lu untuk mempertimbangkan lu akan main di mana tuh dengan sekarang lu berkeluarga, lu juga punya agent. Itu lebih bagaimana lu kalau menentukan tim gitu? Banyak hal ya karena sebenarnya untuk memilih tim kita nggak bisa sembarangan memilih tim. Dan kedua juga mungkin banyak pemain Indonesia yang karena harga ya. Tapi kalau buat gue pribadi bukan cuma harga. Di balik itu ada lagi dari historis klubnya, dari kesehatan klubnya, teammates-nya siapa, pelatihnya siapa, gaya permainan seperti apa, fanbase-nya seperti apa ya. Itu pasti akan menjadi pertimbangan kita ya. Cuma ya kalau buat gue pribadi itu yang selalu gue terapkan untuk pindah klub gitu loh. Dan gue dengar kan sekarang kan 8 pemain asing boleh ya. 5 di lapangan, 3 di 6 kalau nggak salah. 6 di lapangan, 2 di 2 bench. di bench, yes. Itu katanya karena memang harga pemain lokal kita udah mahal banget. Itu bener gak sih? Ya
Ini mahalnya kenapa? Gara-gara agen pemain ini? Atau memang value pemain sekarang udah mahal-mahal? Atau karena waktu itu ada tim-tim baru yang jor-joran sehingga kalau dari sisi pemain Kalau gue kan menyenangkan lah ya kalau dari Yes. sisi pemain ya. Tapi Yes. katanya akhirnya seperti itu, bener gak sih? Sebenarnya kayak jualan aja, lu punya produk, lu punya brand, lu jualan ke penjual ya kan negosiasi harga aja kan. Ya kayak gitu aja, kita punya brand kita. Betul. Kita negosiasi, kita jual ke tim, ya udah tinggal negosiasi aja. Bukan lebih ke kayak, wih, Yakob sama si ini segini sekarang katanya. Wah berarti gua harus segini nih. Kok Yakob? Lah kan kemarin ramenya itu di Malut. Oh ramenya itu. Berdua kan 8M katanya. Oh nggak tahu saya. Karena pasti kan pemain lain juga, hah 8M? Oh berarti gua udah bisa 6M nih ya. Enggak lah gua. Itu Ya gak lu ngomong sama agen lu kira-kira? Kayak misalnya lu juga menakar dari berita bahwa pemain lain segini nih kayaknya. Oh, Ya, berarti kalau- gua segini level gua nih. kalau gua pribadi lebih ke value, kita ngeliat value kita aja sih. Maksudnya prestasi apa sih yang udah kita kasih, terus juga kalau memang lu timnas, lu udah kasih juara apa segala macam, ya lu punya hak untuk ngomong gitu. Lu udah kasih prestasi nih, gue udah punya memberikan hasil gitu loh. Ya. Tapi kalau belum kasih apa-apa ya, masa iya lu mau Tahu diri. tahu diri lah. Lebih ke situ. Cuma ya mungkin memang ada konflik ya atau gimana, gua nggak tahu ya. Di situ yang pada akhirnya mungkin merasa pemainnya kemahalan atau gimana ya. Itu kan negosiasi aja. Pokoknya kontribusi dulu baru lu kompensasi. Ya. Ya kan Yes, jangan betul. kompensasi dulu tapi lu kagak ada kontribusi apa-apa gitu. Iya. Tapi ya Seperti aman itu. lah kalau di Persija kan ibu kota. Anak sama bini happy-nya di sini apa? Waktu di Arema lu udah nikah belum ya? Musim terakhir gue di Arema nih Iya kan? Iya betul. Orang dia lebih senang di luar Jakarta apa di Jakarta? Ya apa ngikut lu aja? Sebenarnya ngikut aja sih. Alhamdulillahnya sih kita ngikut. Kita udah sepakat aja lah bahwasanya kayak dia tahu kalau gue main bola dan nggak menetap satu tempat. Ya. ketika Tapi dia tahu kelakuan pemain bola tahu. Alhamdulillah baik-baik kan. Ya, baik. Pada jalurnya. Iya, alhamdulillah. betul. Tahu juga dia. Ya cepat atau lambat lah ya seperti itulah. Cuma, Enggak itu gue bicara oknum. Oknum bukan semuanya. No Oh jadi comment, dia no comment. dia tahu konsekuensinya sebagai istri pemain bola. ya seperti itu. Kadang-kadang Ya, harus namanya pindah ke kita- sini pindah ke sini. Dan Yes, lo betul. sepakat keluarga ini akan ikut lu ke kalau lu misalnya ternyata misalnya ya lu nggak di Jakarta gitu di mana lu sepakat dia juga ikut. Yes betul seperti itu. Jadi kita udah menyiapkan dari awal, dari memang sebelum pindah juga udah siap. Jadi ketika pindah pun juga tidak menjadi hal yang berat banget gitu buat gua, Ya. buat kita. Tapi sekarang mereka happy dong di Jakarta. Alhamdulillah Iya kan? happy, still survive. Iya dong lu masih main Persija. Orang gue tahu kalau berapa setahun. 8M, amin. Enggak itu 8 maksud 8 orang. 8 orang ya, lumayan dong alhamdulillah 1M. Iyalah, lu mulai dapat berapa sih dulu? Zaman fan football sekali main Gak dapet malah, dapet malah. ikut saweran lu Kita yang ada, nyaweran iya malah. kan? Iya. Nah, sekarang di Persija. Nih itu kan ada beberapa pemain yang juga dipanggil timnas masih ya. Yep. Rizky Ridho. Yes. Rizky Ridho tapi baru join ya Persija. Iya. Terus juga ada Witan, ada Rio Fahmi. Tadi Donitri juga ngalahin Ferrari. Argentina, Bos. Iya. Oh, gokil. 2-1. Ngalahin Kapten lagi. Argentina. Kapten lagi. Menurut tuh pemain tadi tuh layak gak sih dipanggil timnas? Pemain siapa? Teman-teman lu tadi itu? Atau menurut lu yang lebih layak? Makanya gue kadang bingung sama yang milih ini gue bingung. Iya kan? Kok bisa milih mereka ini? Selesain kalimatnya takut dipotong. takut dipotong netizen. Selesain kalimatnya. Enggak, ini kalau misalnya ke up langsung di WhatsApp gue sama anak-anak ini. Enggak, tapi emang gue akui emang layak mereka itu. Emang layak. Lu lihat mata gue tapi kayak layak. Dan lu jujur aja, Rizky Ridho Layak itu. emang layak. Layak dia. Luar biasa. Witan, layak. Pak Haji itu layak itu. Bagus itu. Kualitas bagus. maksudnya dia layak jadi Kan dia Pak Haji kan atau layak main di timnas? Iya, di timnas dia kan sebelum di Persija kan emang udah timnas. Iya dari gue dulu gue kawal, Baby Shark gue yang namain. Enak. Cuman ya, bisa. gue lupa waktu itu dia udah kirim gue undangan nikahan gue kagak datang. Sorry ya Tan. Gue gak nyangka selucu lu udah nikah. Terus sekarang udah naik haji Punya lagi. anak, udah haji lagi kan aneh kan? Terakhir gue masih datang ke Palu yang acara itu sama PPI kan sama dia kan yang waktu Sama dia. bencana itu kan. Witan. Sekarang kalau salim sama dia bolak-balik. Bolak-balik. Haji, ambil berkahnya kita. Kayak gini, lu gituin lu Nih, bolak-balik ya. dan kemarin lu masih, kita sekarang udah lu- bolak-balik. Aduh, Pak Haji. Ya, layak gak? Layak. Layak. Rio Fahmi?
Revami layak, bagus dia. Dia punya salah Banyak satu. loh saingannya di posisi dia. Yes, banyak. Cuma kalau gue lebih mengapresiasi dia ya karena Karena dia menyingkirkan Marco Motta. enggak, tapi emang cerita dia dari awal karir dia main bola sampai sekarang tuh emang apa ya, emang layak kalau menurut gue. Tapi kekecilan gak sih? Enggak juga. Banyak kok pemain kecil. Sayap kanan gue Rico Simanjuntak lu pikir? Hah? Ya kalau Rico sih gak usah kita bahas lah. Iya kan? Dia lahirnya aja di lapangan sepak bola. Nama jalannya. Nama jalan di sekitar lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Iya. Gimana dia gak jadi kayak begitu. Ya, Tapi itu maksud gue betul. begitu udah internasional kan itu jadi isu juga lah Nif gak ya? Spanyol Ya. enggak ya pemain-pemain kecil-kecil juga. Kecil-kecil juga. Ya kalau isu soal itu pasti akan ada aja selalu seperti itu. Apa yang membuat Persija sekarang juga punya stok yang buat timnas banyak? Dari akademia udah banyak. Oh, Kalau gue lihat emang banyak. Akademi lo udah jalan banget ya Persija ya? Kalau gue lihat emang mereka sudah menerapkan apa ya? Sistem pengetahuan sepak bola senior dan sepak bola internasional itu udah diterapkan di mereka. Yang gak gue dapetin dulu ya. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya mereka ini nih arah-arah kelompok timnas yang usia yang bisa dibilang bukan beruntung ya, cuma emang udah ke yang lebih baik lah, jenjang lebih baik karena mereka di usia dini sudah diajarkan gimana cara bermain bola yang baik dan benar, taktikalnya, strategi apa segala macam. Jadi membuat mereka lebih mudah untuk naik senior gitu loh. Kalau dulu kan pas gue kayak susah banget gitu loh, survive banget untuk naik Kan senior. lu mainnya fun football sama gua. Jadinya susah. Ganesha tapi kenapa pergi tuh? Ya memang udah waktu, ya nggak tahu, emang belum nggak ketemu kali ya atau gimana, gue nggak ngerti. Omongan internal itu ya. Nif, kalau di acara ini emang kita kagak ada games-gamesan gitu, nggak ada. Jadi lu jangan berharap tiba-tiba kita main this or that, nggak ada di sini. Ya tadi kan udah kan, kita serius terus kalau di sini. Pokoknya harus serius terus. Seserius Liga 1 apakah udah ada perbaikan apa belum? Karena gua udah nggak tahu kabarnya sejak Kanjuruhan. Kampret, transisinya kayak gini. Iya, di sini nggak ada yang tiba-tiba gimmick-gimmick gitu, nggak ada. Di sini serius terus. Ya, Liga 1 ya. Gimana? Udah lo rasain ada perubahan, ada perbaikan, ada? Perubahan ya jelas. Pasti ada perubahan dari yang 8 asing, terus juga VAR. Oke, Jelas VAR. ada perubahan, dan yang pastinya perubahan itu akan berdampak baik dan juga tidak baik. Pasti ada positif negatifnya lah. Iya, Cuma- VAR, terutama VAR. Gimana lu? Lu udah ngerasain kan nih main ada VAR? Itu gimana sih dari point of view pemain? Waduh, itu tegang ya, tegang. Tegangnya itu soalnya kita lagi play on tiba-tiba Prit stop, ada VAR. VAR apa lagi nih gue bilang. Handball Dan yang selalu mana ada ini? selalu yang kotak penalti kan kalau Kotak VAR. penalti, rata-rata pasti kotak penalti. Entah itu foul, entah itu handballs, ya kan. Cuma di situ kayak, aduh, udah lagi kayak gini tiba-tiba VAR lagi, kan nggak bisa ngapa-ngapain juga karena udah ada buktinya kan di kamera. Jadi kita tuh kadang kayak jengkelnya tuh, aduh, kampret. Enak sih alhamdulillah kalau misalnya Iya, kalau dapat. sebaliknya kan lu yang Untung, dapat. iya. Kayak kemarin kita main lawan Persis Solo, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, di stop VAR. VAR apa lagi? Kalau yang di TV kan bisa ngelihat dong, ada cuplikan ulangnya. Kita Iya. yang di lapangan kan, Apa apa ya ini? tadi? Iya, tegang. Cuma ya itu pasti ada positifnya. Di situ lebih apa ya? Lebih ya kalau misalnya dulu kan kita cuma mengira-ngira, wasit mengira-ngira ini hand atau enggak. Cuma kalau sekarang kan udah jelas. Kayak gitu loh. Jadi lebih ke situnya. Lu gitu udah loh. lu udah pernah menjadi penyebab tim lu kena VAR dan kena penalti? Enggak, Enggak pernah. alhamdulillah enggak. Enggak pas dicek ulang, wah lu nyikut orang tadi. Enggak lah, nyikut kan udah enggak pernah nyikut kita, Bang. Oh ya udah, lu Disikut kita. lu nyentil bijinya. Kan dulu kata Yayan begitu sama Hamka kalau mau ini orang. Kalau sekarang cakar lah. Oh, Cakar sama Gonzales Iya. juga katanya gitu. Kalau gue alhamdulillah. Tapi lu udah pernah kena yang merugikan klub lu? Baru 3 pertandingan pakai VAR di Liga 1. Enggak sih, alhamdulillah belum pernah. Oh belum. Belum pernah. Oh, jadi lu belum pernah di stop VAR nih? Belum pernah. Wah lu harus ngerasain. Lu yang ituin orang, jadi gue VAR nih orangnya. Kartu. Apalagi ya VAR, yaitu kalau VAR perubahannya Liga 1 asing 8. ya itu kan lu pernah maksudnya sempat ada movement juga kan? Ya. Ya kan. Tapi sekarang gimana? Udah lu terima tuh? Udah lalu bersaing aja gitu? Sebenarnya bukan masalah persaingan. Kalau buat gue pribadi sih persaingan tuh hal yang normal. Mau lu sebuah asing juga ya udah, emang sepak bola kita berada di apa ya? Sebuah tim, maksudnya industri sepak bola, dan juga nggak cuma personal, tim gitu loh. Jadi otomatis kita akan selalu bersaing. Itu hal yang normal. Cuma kan ada di balik itu kan ada hal-hal yang mungkin nggak bisa gue ceritakan kepada orang-orang, bahwasanya itu menyangkut ya hal yang lain gitu loh, yang memberatkan kita juga gitu loh. Cuma di luar itu 8 asing
kalau menurut gue sih persaingan nggak menjadi masalah, cuma memang itu ada perubahan ya. Yang tadi mungkin cuma 4 asing dan lain sebagainya. Terus dari jadwal, Oke, nah gimana? itu penting juga tuh jadwal tuh. Gimana jadi lebih teratur sekarang? Kalau dulu itu kita kadang mengira-ngira, Kapan? iya pertandingan ini nih bener nggak tanggal segini, tanggal segini. Kalau sekarang kan alhamdulillah menuju yang lebih baik ya, menuju yang lebih baik karena wah 2 musim gue di Persija berat juga Bung. Kalau misalnya ketika timnas sama liga itu bentrokan Iya, dan kebanyakan pemain timnas Persija itu yang dipanggil, Panggil gitu lo kan, nggak ada orang. nggak ada orang gitu loh. Dan kemarin aja kita bisa main cuma 15 pemain kayaknya, 15 atau 16 pemain. Dan sekarang udah ada aturan lo bahwa lo harus Dipanggil. ditegasin Cuma lo. kan kayak sekarang kita maksudnya ketika ada FIFA Matchday stop. Ada turnamen apa stop gitu kan. Jadi alhamdulillah ya ada positifnya lah situ. Cuma ya semoga kedepannya nggak ada ketika ada turnamen ini dibarengin gitu loh. Ya karena jujur aja buat tim yang dipanggil tim nasional ini berat gitu loh. Termasuk pemain mudanya kan. Termasuk pemain mudanya. Ya kan bisa aja kayak yang lu U20, sekarang yes, betul. sementara dia udah jadi bagian penting Timnya. di tim lu. Apalagi gitu. Persija kan kebanyakan komposisinya tuh anak-anak U23 ke bawah kan. Kayak Ferrari aja masih umur 21 apa kalau nggak salah. Iya. Ya kan kebanyakan pemain-pemain muda gitu loh. Jadi lu bayangin main bola cuma 15 pemain, yang 11 main 4-nya cadangan nih, 4 cadangan nih. Lu cedera. Di situ dong, Pak. 5 orang cedera siapa mau ganti siapa lagi Tapi kan? kalau di fan football itu yang paling ditunggu nih. Jadi paling nggak lu Main masih main. semua. Iya. Main semua. Gak ada yang nggak main. Tapi kalau di liga profesional deg-degan ya. Deg-degan, capek gitu. Maksudnya kayak aduh, nggak enak. Maksudnya gimana sih kayak lu Ya. ingin memberikan yang terbaik tapi pada kenyataannya ya hal yang nggak bisa kita rubah. Kalau oke itu tadi mudah-mudahan jadwal jadi lebih Alhamdulillah. Yes. diatur, bukan hanya sekedar pasti tapi harus bisa diatur bareng dengan jadwal timnas. Nasional, yes. Terus kualitas rumput. Nah, Kualitas bukan hanya rumput, stadion. infrastruktur lah. Ya. Iya. Kalau Gimana? Stadion, terus juga rumputnya, kemudian Ya. juga fasilitas di dalamnya. ya, gue gak berbicara di sini sebagai yang pakarnya, cuma sebagai pelakunya, pemainnya ya. Pemainnya kan. Iya, gue merasa itu yang perlu harus jauh ditingkatkan ya. Karena Dan yang paling penting rumput kali ya. rumput. Karena kalau yang lain sih udahlah gitu. Itu rumput paling fundamental banget, paling basic banget karena Tapi kan ada orang bilang ini, lalu dulu juga main dari rumput-rumput yang ada tanah merahnya, lu sekarang maunya rumput yang bagus, lu belagu amat. ya lu. udah habis itu kita nggak bisa bersaing sama yang ngebord. Iya benar. Ya kan yang ngebord kan maksudnya yang main di liga luar punya standar kualitas tim atau liga atau lapangan yang memenuhi standar. Ada standar. Ya. Jangan oke lah pertandingannya, tapi kan lapangan matchnya, tapi kan lapangan latihan juga harus diperhatikan gitu loh. Itu yang menjadi hal yang top yang harus diperbaiki paling utama gitu loh di dalam sepak bola Indonesia. Karena lu main Lampu aman semua gak sih? Kalau lampu ngaruh gak sih lampu? ngaruh pasti. Ada memang, perbedaan satu dengan yang lain. memang ada, jelas. Sekarang lu main di GBK yang lapangannya lampunya sorotannya ini banget, terus lu main di stadion yang kapasitasnya tuh kecil dan lapangannya tuh lampunya tuh nggak sebanyak GBK, pasti kan beda kan. Cara pandangan juga cahaya juga berbeda gitu loh. Jadi itu yang harus sebenarnya sekarang udah mulai ada perbaikan setelah Piala Dunia 17. Karena waktu itu diberesin semua. Diberesin semua, Karena lapangan latihan. diverifikasi kan. Yes, lapangan latihan, lapangan pertandingan apa segala macam. Tapi sekarang ya nggak semua lapangan latihan lu perbaikin kan. Itu yang harus sebenarnya yang PR dari kita semua lah. Ya. Untuk itu karena gimana kita mau bersaing sama liga luar sama pemain yang abroad kalau misalnya di kita sendiri aja kualitas lapangannya. Kenapa gue bilang kualitas lapangan? Lu main bola di lapangan kan. Ya. Lu mau latihan kontrol, passing apa segala macam. Kalau lapangannya hancur, lu bukan fokus untuk passing ke sana, tapi lu fokus untuk kontrol dulu baru lu ngeliat lawan apa segala macam. Telat Sebenarnya dong. mah lo udah tahu. Udah kalau tahu. teorinya. Teorinya kan Tapi karena lo penyesuaian sama rumputnya. Jadi ada waktu berpikir. Yes, jadi lebih panjang lagi. Penyesuaian dulu. Kenapa kayak pemain-pemain luar gitu, wah cepat gini ya. Mereka dari kecil pak, mereka dari Semuanya kecil bagus. semuanya bagus. Jadi udah Masuk terbiasa. akal nih. Good point. Iya kan? Makanya di sini tuh kita udah harus bisa ngukur nih. Yes. Di situ kayaknya ada bundelan dikit tuh. Gua arahin situ bola belok kiper masuk nih. Harus gitu. Kesana ya. Iya, jadi jangan pikir semuanya lurus. Jadi lu udah tahu nih. Lu kan tahu kandang lu nih ada jedolan dikit. Nah, gue timpa situ mentul dikit ada Rico masuk tuh. Jadi lu latihnya sampai gitu ke ya. kualitas rumputnya. Kayak gitu ya. Sama kayak kalau misalnya MotoGP kan dia sampai tahu tuh. Di Sepang gimana, di ini Iya, gimana, iya, di sini terbiasa tikungannya agak gini lu harus tahu. Di lapangan kandang lu tuh
Nah ada ini sini nih, ntar sini masuk, set. Itu harus detail. Tapi kasihan banget kayak gitu ya. Yang Itu lain, harus detail. yang mana yang lain pemain-pemain lain luar udah berpikir ke sana, kita masih berpikir Tapi di gue situ. jujur ya, gue pernah kan main di Lawyers World Cup tuh. Heeh. Terus gue mainnya di lapangan latihannya Dortmund kalau mau preseason. Heeh. Lawan kita tuh negaranya Riyad Mahrez lah tuh, apa lupa gue nama negaranya apa sih. Ya Aljazair. Aljazair ya. Itu kayaknya dia juga biasa main di lapangan bagus dah. Tuh lapangan kan bagus banget ya. Hmm. Kita tuh bingung karena kecepatan bola kan beda kan. Beda, betul. Gitu loh, bola diumpan terus kena rumputnya tuh terlalu mulus gitu loh. Jadi shoot. Selain kita juga gendut-gendut sih, ya. Tapi memang beda. Kok nih lapangan enak banget ya. Jadi ternyata lapangan bagus pun kalau kita belum terbiasa, bener kata lo, Benar. bola lebih cepet Lebih cepat benar. gitu loh. Makanya kayak di luar negeri ya, Lamine Yamal. Kenapa dari umur 16 tahun dia udah bisa cepet ke senior? Bukan karena gue bukan sok tahu apa segala macam, ini dari yang gue rasain aja. Lu bayangin dari lu kecil, dari umur 8 tahun 10 tahun, lu udah terbiasa sama lapangan seperti itu, cara mainnya udah kompetitif. Ya kan mereka ada kompetisi dari umur segitu, terus lu udah terbiasa dengan kondisi yang tertekan apa segala macam. Ketika lu naik senior, cuma butuh waktu doang. Makanya di luar sana banyak pemain-pemain yang bisa ke sana. Sekarang walaupun sekarang di Indonesia sudah mulai banyak karena udah mulai diperbaiki lah. Jenjangnya udah kelihatan. Udah mulai Ya, kelihatan. gini lah paling gampang kalau dari yang umur muda terus loncat-loncat, Marcelino lah. Marcelino, Rizky Ridho itu kan pemain yang cepat banget. Kalau di era gua, wah gila. Sekarang udah membuat mereka biasa karena mereka udah mulai tuh diperbaikin. Alhamdulillah sudah mulai ke sana. Cuma tetap memang itu harus benar-benar menjadi utama lah, harus diperbaikin lah. Dan kalau yang ngomong memang pelakunya sih ini harus didengerin lah. Karena kan lo yang main. Kalau kita kan pengamat, komentator kan cuma tahu dari luarnya doang, terus kita tanda tangan dapat duit ya kan. Kalau kalian kan emang udah dapat duit baru main kan. Jadi enakan kalian. Tapi Pak Erick Thohir gimana kalau menurut lo nih? Ya kalau Sebagai pembina di basket ya. Gimana? selain basket. Bukan. Selain Sebagai basket. ketua umum PSSI gimana menurut lu Pak Erick? Ya Pak Erick Thohir ya yang jelas kita lihat dari faktanya memang ketika dia pegang ya kita juara SEA Games. Ya kan udah berapa tahun kita nggak juara SEA Udah Games. dari 91. 91 akhirnya ketika dia megang kita juara SEA Games, terus juga kita lolos Piala Dunia, Piala Asia dan lain sebagainya. Ya artinya gua nggak bisa menilai kinerja dia karena ya gue bukan pemain timnasnya, tidak merasakan langsung sama dia, cuma ya hasilnya kita lihat udah memberikan hasil yang patut kita apresiasi gitu loh. Dan banyak sponsor sih kalau gue lihat, maksudnya dengan beliau juga kapasitasnya sebagai Menteri BUMN juga ya. bisa membridging lah bahwa perusahaan-perusahaan BUMN ini bisa membantu menurut gue khususnya timnas ya. Iya. Gitu karena kan Pak Erick dari sisi PSSI lebih ke timnas, sementara dari liga kan PT LIB. PT LIB ya, betul. Kan? Betul. Dan ya mudah-mudahan yang lu bilang tadi ya, ini bisa jadi lebih baik lah gitu. Iya. Terakhir harapan lu untuk diri lu sendiri sebagai pesepak bola dan apa rencana lu di luar pesepak bola? Ronaldo udah bikin YouTube. Ya, dia kalah dari Hamka ya. Kan gue udah bikin Hamka YouTube udah duluan. Gue Lu juga udah duluan, bikin. tapi dia nyusul semua orang 50 juta subscriber. Ya harapan gue ya yang pasti. Kalau lo karir kan pasti masih panjang ini kan. Insya Allah, amin. Amin. Ya yang jelas ingin selalu memberikan terbaik lah di karir gua, apapun itu, dan juga ingin ya memberikan manfaat lah untuk orang-orang di luar sana lah. Entah itu dari cara gua dari sepak bola atau mungkin di luar sepak bola dan lain sebagainya. Lo udah ada investasi juga atau punya usaha dari penghasilan lo untuk misalnya dikelola sama istri lo, atau lo udah siapin buat nanti lo kalau udah nggak jadi pemain bola dari sekarang lo udah ada? Sebenarnya sih ya kita udah mulai belajar lah ya. Pelan-pelan udah mulai belajar, cuma lebih banyak kita nabung untuk masa tua gitu aja sih. Jadi nggak lo foya-foyain semua ya? Enggak lah, tanggungan kita banyak Pak. Apa sih tanggungan? Kita kan generasi sandwich. Kan ditanggung klub semua. Iya, keluarga kan kagak ditanggung klub. Oke nih, kalau gitu makasih udah datang ya. Sama-sama. Gue senang banget karena ya kita bisa dengar bagaimana kemampuan public speakingnya Hanif, kemampuan dalam menjawab pertanyaan, kemampuan dia untuk mengeluarkan opini. Mudah-mudahan pemain-pemain sepak bola kita juga semakin banyak dan bisa semakin melek dengan hal yang berhubungan dengan pesepak bola, bukan hanya sekedar main di lapangan tapi juga kemampuan komunikasi, kemampuan untuk membawa diri dan juga kemampuan untuk membuat satu persona atau yang disebut dengan personal branding. Sekali lagi makasih udah datang, sukses buat karir lu. Amin. Jangan lupa untuk bersedekah kalau udah sukses atas orang-orang yang udah lu lukai di lapangan. Luluk.
supaya tidak ada yang mendoakan lo yang jelek-jelek ya. Karena gue punya teman namanya Yusuf Kurniawan, komentator juga. Dia dulu sering ngedrain orang, makanya dia juga ACL-nya putus. Makanya jadi lu nggak boleh, lu harus baik sama semua orang ya. Oke, kalau begitu Citizen. Oh ternyata tulisannya Citizen. Gue kira selalu CITYZEN loh. Oke Citizen, jangan lupa follow semua akun media sosial C Today News. Valentine Simanjuntak dan juga Hanif Syabandi pamit. Sampai ketemu lagi di potsi berikutnya. Potsi berikutnya pokoknya. Kita sambut.